Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli Handayani dalam pembelajaran Geografi kelas 10. Pertemuan atau video pembelajaran kali ini Bu Yuli akan menjelaskan tentang konsep esensial atau konsep dasar geografi. Kalian bisa lihat di papan belakang saya, sudah saya tuliskan cara mudah memahami menghafalkan konsep dasar atau esensial geografi. Nah, jembatan keledainya adalah Lo jajang polok gun in the front globe. Lo jajang polok gun in the front globe. Lo-nya adalah lokasi, J-nya adalah jarak, J-nya adalah keterjangkauan, O-nya adalah pola, log-nya adalah morfologi, gun-nya adalah nilai kegunaan, in-nya interaksi, dev-nya adalah diferensiasi area, R-nya keruangan, dan dulunya adalah aglomerasi. Jadi ada 10 konsep esensial geografi. Oke, penjelasan dari konsep esensial atau konsep dasar geografi, karena ada 10, maka Bu Yuli akan jelaskan mulai dari yang pertama, konsep lokasi atau letak. Jadi lokasi atau letak ini terdiri dari dua, ada absolut dan ada relatif. Letak atau lokasi absolut itu sifatnya tetap didasarkan pada garis astronomi dan lintang. Contohnya adalah Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak absolut atau tetap. Kemudian letak relatif atau lokasi relatif, ini kalau di materi letak, contoh kalau letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, ada benua Asia dan juga ada benua Australia. Itu tentang letak ya. Kemudian yang kedua, konsep esensial yang kedua adalah jarak. Jarak ini bisa satu dinyatakan dengan jarak lurus di udara yang mudah diukur dengan peta, sehingga satuannya per kilometer. Kemudian yang kedua, jarak juga bisa dinyatakan dalam bentuk waktu tempuh. Contohnya, Lumajang ke Jember jaraknya taruhlah 61 km. Nah, waktu tempuhnya tergantung dari kita menggunakan transportasi apa. Kalau kita pakai mobil bisa 1 jam, sepeda motor bisa 1 jam setengah, dan seterusnya. Itu tentang jarak. Konsep esensial yang ketiga adalah keterjangkauan dari jam ya. Nah, keterjangkauan itu mudah tidaknya suatu wilayah bisa dijangkau. Tergantung apa? Tergantung letak wilayah atau kondisi geografisnya. Daerah yang berada di pegunungan pastinya masih susah dijangkau jika tidak ada alat transportasi atau jalan yang memadai. Beda dengan kota yang keterjangkauannya atau aksesibilitasnya sangat mudah. Itu namanya keterjangkauan. Yang keempat itu adalah pola. Pola itu bentuk. Jadi sebelum orang menjahit pasti buat pola, sama. Pola di geografi juga bentuk. Nah, bentukan ini biasanya didasarkan pada kondisi geografis juga. Kalau dalam geografi kita contohkan adalah bentuk pemukiman. Nah, bentuk pemukimannya itu satu bisa memanjang, yang kedua bisa menggerombol, yang ketiga bisa tersebar tidak merata. Yang memanjang itu pun juga ada macam-macam. Ada yang memanjang garis pantai, ada yang memanjang rel kereta api, ada yang memanjang jalan raya. Itu adalah contoh dari pola atau bentuk. Yang menggerombol berarti pemukimannya menggerombol karena satu hal, contohnya di daerah hutan karena takut ada binatang buas, atau tersebar tidak merata karena berhubungan dengan ada tidaknya sumber air untuk menunjang kehidupan. Berikutnya adalah konsep esensial geografi yang kelima, yaitu morfologi. Morfologi itu adalah bentuk muka bumi. Artinya dari kondisi muka bumi yang beragam, misalkan pegunungan, laut, bukit, dataran rendah, ini mempengaruhi aktivitas ekonomi, mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Contohnya, kalau daerah pegunungan, maka masyarakatnya sebagai pekebun. Di daerah dataran rendah, masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kemudian kalau dia berada di daerah pantai, maka mereka akan beraktivitas
sebagai perekonomiannya adalah perikanan. Kemudian yang keenam, konsep esensial geografi yang keenam adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini sifatnya relatif, artinya akan memiliki nilai yang berbeda bagi satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau orang biasa tinggal di daerah pegunungan, maka pegunungan adalah sesuatu yang biasa. Tetapi bagi orang kota yang sering melihat aktivitas yang begitu padat, pegunungan adalah satu objek yang sangat menarik yang digunakan sebagai tempat rekreasi dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kemudian yang ketujuh, konsep dasar atau konsep esensial geografi interaksi atau interrelasi. Ini adalah keterkaitan ruang atau hubungan timbal balik. Contohnya interaksi antara desa dengan kota. Nah, konsep ini berhubungan dengan konsep diferensiasi area. Kenapa ada interaksi atau interrelasi? Karena mereka memiliki perbedaan area atau wilayah. Daerah pedesaan, mereka sebagai lumbung padi atau daerah hinterland, penghasil bahan mentah, sedangkan kota sebagai daerah penghasil industri. Nah, perbedaan keduanya ini yang membuat mereka berinteraksi atau juga berinterelasi. Oke, untuk konsep yang berikutnya ada dua konsep terakhir ya. Konsep esensial atau dasar geografi yang 9 adalah keruangan. Nah, keruangan berasal dari kata dasarnya ruang. Ruang itu adalah tempat yang mewujudkan keberadaan dirinya yang bersifat fisik atau sosial yang memiliki persamaan atau perbedaan. Contohnya adalah keruangan itu adalah padang rumput. Berarti kenapa dia disebut dengan padang rumput? Karena di situ memang ada persamaan fisik, banyak sekali terdapat rumput. Atau contohnya tundra. Kenapa disebut tundra? Karena di situ terdapat tumbuhan-tumbuhan daerah kutub, kebanyakan adalah lumut. Nah, kemudian yang ke-10, konsep esensial yang terakhir adalah aglomerasi. Di jembatan keledainya adalah glo, berarti aglomerasi. Pengelompokan atau penggerombolan yang memiliki baik kesamaan di fungsi atau kesamaan fisik atau kesamaan sosial atau budaya. Contohnya adalah kawasan industri, satu kawasan yang memang diperuntukkan untuk satu kelompok industri yang memudahkan mereka untuk melakukan proses produksi, pemasaran dan lain sebagainya, masuk pengolahan limbah industrinya. Kemudian yang kedua, contohnya kampung pecinan. Berarti di situ terdapat banyak sekali orang-orang keturunan Cina. Yang ketiga, kampung Arab. Berarti sama, dalam satu kampung itu terdapat orang-orang yang berasal dari keturunan Arab. Jadi aglomerasi, mengelompok, menggerombol. Nah, 10 konsep dasar geografi atau konsep esensial sudah Bu Yuli jelaskan. Semoga kalian paham, kalian mengerti apa yang sudah Bu Yuli jelaskan. Jika kurang mengerti, bisa langsung japri atau WA Bu Yuli. Sekian pembelajaran dari Bu Yuli. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.